إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan yang tidak mungkin kita sanggup menghitungnya. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas dengan tetap melaksanakan perintahnya dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya sebagai bukti rasa syukur tersebut, mari kita implementasikan sisa hidup kita, karena hidup kita bukan makin bertambah, jatah umur kita insya Allah akan berkurang. Sehingga sebagai rasa syukur kita kepada Allah, tentunya di sisa umur kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sama-sama curahkan ke baginda alam uswasana kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, alhamdulillah kita sudah ada di bulan Dzulhijjah. Tentunya pada bulan ini pula bulan yang dimana ada salah satu hari yang istimewa yang diingat oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Pada hari ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran kalimat sedekah, kalimat infak, kalimat zakat ada kurang lebih 82 kalimat, dan semuanya terimplementasi dengan konkret. Allah jelaskan dalam Al-Quran, baik perintahnya, pahalanya, balasannya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi redaksi hadis Rasulullah SAW yang membuat kita yang namanya sedekah bukan sekedar mengais pahala. Nyatanya dahsyatnya sedekah sangat luar biasa. Ada salah satu redaksi hadis antara sedekah dan istighfar itu satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Makin banyak kita beristighfar, makin banyak kita bersedekah, maka disitulah Allah jamin jauhkan segala bentuk penyakit dan bala bencana. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika bicara masalah yang terkait dengan pahala, Allah jaminkan pun di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sungguh sangat luar biasa. Belum redaksi lain hadirin sidang Jumat rahimahullah. Namun sebagai bentuk menyemangati kita di sisa hidup kita ini, mari kita renungkan bersama salah satu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kata Allah hadirin sidang Jumat rahimahullah? Dan makanlah kalian dari rezeki Allah, yang rezeki dari Allah yang Allah berikan yang halal lagi baik. Diperintahkan langsung kita untuk mencari nafkah yang halal lagi baik.
Walaupun itu halal, kalau tidak baik dan fisik kita pun jangan kita paksakan. Jadi halal lebih baik adalah halal, tapi buat fisik kita cocok. Jangan sampai fisik kita menambah penyakit. Jadi dua ikatan halal dan thayyibah adalah tidak bisa terpisahkan. Bahkan banyak ahli dokter yang namanya halal dan thayyibah akan membawa berkah bagi si penikmat rezeki tersebut. Subhanallah. Jadi ini nikmat rahimahullah. Namun ingat pesan Allah berikutnya. Wa syukuru nikmat Allah, dan syukuri oleh kalian semua seluruh nikmat Allah yang Allah berikan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul berhamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Jumat rahimahullah semua. Kita tahu bagaimana Utsman bin Affan dengan hartanya. Kita tahu bersama bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan hartanya. Mereka ketika memberikan hartanya, nyatanya wayul sedekah makin berlimpah datangnya. Bahkan sudah sekian persen diberikan kepada dakwah Islam pun, nyatanya Abdurrahman bin Auf tidak pernah miskin di sampai akhir hayatnya. Bagaimana kita hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kita ini kadang-kadang bersedekah punya perhitungan yang sangat jeli. Kalau saya membayarkan sedekah segini, bagaimana anak saya besok makan apa? Dan bagaimana saya besok dan seterusnya? Bahkan Allah sudah janji di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang cukup jelas. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan orang yang bermain riba, dan Allah akan suburkan sedekah yang Allah berikan. Namun sampai sekarang belum ada ulama-ulama MUI yang menyatakan bahwa riba itu haram. Bahkan kredit pun dikatakan itu ada salah satu dari riba yang haram bagi tubuh kita. Dan belum satu ulama berani mengatakan bahwa kredit itu adalah bagian riba yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan sedekah dibatasi, seakan-akan sedekah akan menjadi penghalang orang menikmati hidup. Padahal kalimatnya wayu sedekah, ya Rabbah, yang artinya adalah selalu Allah syukurkan. Dalam redaksi hadis lain, Rasulullah menyampaikan Allah akan lipat gandakan oleh bersedekah dan tidak akan pernah miskin karena sedekahnya. Subhanallah. Jadi rahimahullah. Singkat cerita, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Kalau kita masih bermain kredit, berhubungan dengan riba, apapun alasannya, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, jangan kalian makan riba apapun bentuknya. Wattaqullah, kalian harus takut kepada Allah. Bukan takut dengan pimpinan, bukan takut dengan siapapun, tapi takut kepada Allah. Apa targetnya? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang sukses dan mendapatkan kemenangan. Hadirin saya Jumat rahimahullah. Sehingga berkesempatan yang baik ini, ada beberapa dasarnya sedekah yang kita infakkan, yang kita gulirkan, yang insya Allah berdampak 5 poin minimal. Yang pertama, hadirin yang Jumat rahimahullah, bentuk wasyukuru nikmat Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzab lasyadid. Maka kita bersyukur, mari tambah nikmatnya. Kemudian yang kedua, bahwa infak yang kita lakukan yang murni karena Allah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi, akan menjadikan bisa menolak munculnya penyakit yang tidak disangka-sangka serta bala dan bencana. Subhanallah, indah rasanya. Yang ketiga, dimudahkan mencari rezeki yang halal. Makin banyak kita bersedekah, makin mudah menggapai rezeki yang halal.
bukan dibalik. Nyari harta yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Ini adalah prinsip orang munafik dan syaitan. Dan yang keempat, harta yang disedekahkan akan kekal abadi, menjadi pahala yang tidak akan pernah berputus. Karena Rasulullah menyampaikan berdasar Sahih Bukhari dalam hadis 384, orang yang sedekah jariahnya hartanya dengan sedekah jariah, maka falahum ajrun ghairu mamnun, tidak akan pernah putus pahalanya walaupun jasad kita sudah ada di alam kubur dan ruh kita di alam barzakh. Dan yang terakhir, orang yang gemar menginfakkan, sedekahkan hartanya Allah akan menjadi dan akan Allah jadikan hartanya bukan makin miskin, namun akan wayur bisedekah, akan Allah lipat gandakan, Allah suburkan, ibarat pohon yang makin subur buahnya makin banyak. Subhanallah. Mari kesempatan yang berbahagia ini, jadikan diri kita hamba Allah yang punya target bahwa harta yang kita miliki akan menjadi tanaman subur yang akan selalu mengalir pahalanya. Bukan hanya pahala saja, namun tanaman yang subur yang bisa dinikmati oleh saudara kita, keluarga kita pun bisa menikmati isinya, yaitu dengan pahala yang besar dan dilipat ganda pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mengimplementasikan sedekah tersebut, murnikan Allah Subhanahu wa taala, jauhi perbuatan riba, jadikan diri kita orang yang gemar memakan yang halal dan thayyib. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menggapai harta yang halal thayyibah. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.